Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai kemajuan industrinya, Tiongkok menyimpan sebuah revolusi agrikultur senyap yang menantang segala kewajaran dan logika manusia. Fenomena ini bukan sekedar tentang pertanian biasa, melainkan tentang peternakan berskala masif yang membudidayakan makhluk-makhluk paling tak terduga di planet ini. Bayangkan, ribuan peternakan kalajengking di Provinsi Hunan dan Shandong. Tempat racun mematikan diekstraksi menjadi pengobatan kanker. Di tempat lain, gurun Xinjiang yang tandus telah disulap menjadi tambak laut buatan terbesar di daratan. Sementara itu, jauh di dalam gua-gua alami Guizhou, babi-babi organik dibesarkan dalam lingkungan bebas stres untuk memastikan daging premium. Tidak hanya itu, daging tikus bambu kini telah menjadi primadona restoran eksotis sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan, gurun pasir diubah menjadi tambak ikan berteknologi tinggi dan gua-gua alami disulap menjadi kandang babi organik. Serta jutaan lintah dibudidayakan untuk diambil enzim air liurnya sebagai bahan kosmetik. Inovasi-inovasi ini memperlihatkan sebuah ambisi luar biasa yang mengubah makhluk tak lazim menjadi komoditas bernilai fantastis. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian bagaimana dan mengapa Tiongkok secara rahasia mengembangkan peternakan paling tidak biasa di planet ini. Mengungkap teknologi, nilai ekonomi, dan dampak global di balik setiap praktik yang akan membuat dunia terpana. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Budidaya tikus bambu. Budidaya tikus bambu di Tiongkok merupakan fenomena yang berkembang pesat, terutama di wilayah selatan seperti Guangxi dan Hunan. Tikus bambu yang memiliki nama ilmiah Rhizomys sumatrensis telah dibudidayakan secara massal sejak awal 1990-an, didorong oleh permintaan pasar dan dukungan pemerintah, sebagai upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Proses budidayanya relatif sederhana. Tikus-tikus ini dipelihara dalam lingkungan yang bersih, diberi pakan utama berupa bambu, dan dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan dapat mencapai berat antara 1,5 hingga 2 kg sebelum dipanen. Nilai ekonominya sangat tinggi. 1 kg daging tikus bambu dapat dijual dengan harga antara $20 hingga $30 di pasar lokal. Bahkan harga seekor tikus hidup bisa mencapai lebih dari $100. Dagingnya diolah menjadi berbagai hidangan populer seperti tikus bambu panggang yang sering disajikan di restoran eksotis dan dipercaya memiliki khasiat kesehatan, seperti mendetoksifikasi tubuh dan meningkatkan fungsi lambung serta limpa menurut pengobatan tradisional Tiongkok. Industri peternakan tikus bambu ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi petani, tetapi juga menjadi bagian dari tren kuliner yang viral di kalangan generasi muda, terutama setelah dipopulerkan oleh para konten kreator di media sosial. Pemerintah Tiongkok sempat memberikan subsidi untuk mendorong peternakan satwa liar ini, sehingga dalam beberapa tahun terakhir jumlah tikus bambu yang dibudidayakan melonjak hingga puluhan juta ekor. Namun sejak munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2019, konsumsi dan perdagangan tikus bambu dilarang secara nasional karena hewan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebaran virus dari satwa liar ke manusia. Budidaya lintah. Budidaya lintah di Tiongkok telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi, terutama di Provinsi Jiangsu dan Hunan. Sering meningkatnya permintaan di bidang pengobatan tradisional dan farmasi. Proses budidaya dilakukan di kolam-kolam buatan yang dirancang menyerupai habitat alami lintah dan di kedalaman air sekitar 30 cm dan suhu yang dijaga antara 18 hingga 30 derajat Celcius sesuai tahap pertumbuhan. Kualitas air dan pakan berupa darah ikan, belut atau lele menjadi faktor penting dalam pemeliharaan. Selain itu, lintah juga membutuhkan media seperti pecahan genteng, akar tumbuhan, dan lumpur sebagai tempat menempelkan kokon telurnya. Dalam 1 meter persegi kolam bisa ditebar hingga 800 indukan lintah, dan setiap indukan mampu menghasilkan puluhan anak lintah setiap tahunnya. Setelah mencapai panjang sekitar 10 hingga 15 cm dan berumur minimal 4 hingga 6 bulan, lintah siap untuk dipanen dan dipasarkan. Lintah hasil budidaya ini dijual dengan harga yang cukup tinggi, berkisar antara 5 hingga $10 Amerika per ekor di pasar ekspor. Bahkan bisa mencapai hampir Rp10.000 per ekor di beberapa negara Asia Tenggara.
Permintaan utama datang dari sektor medis, di mana lintah digunakan sebagai terapi alternatif untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi hipertensi, diabetes, hingga membantu proses penyembuhan luka. Selain itu, lintah juga menjadi bahan baku industri kosmetik dan farmasi, terutama karena enzim dan protein dalam air liurnya yang memiliki sifat antikoagulan, serta potensi antiinflamasi dan anti kanker. Produk turunan lintah seperti minyak dan krim juga laku keras sebagai produk kecantikan dan kesehatan. Bisnis ini semakin berkembang karena potensi ekspor yang besar ke negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, dan Mesir dengan omset yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan bagi pelaku usaha skala besar. Budidaya kalajengking. Di Cina, budidaya kalajengking berkembang pesat sebagai industri bernilai tinggi terutama di Provinsi Hunan dan Shandong yang dikenal memiliki iklim mendukung serta sumber daya melimpah. Proses budidaya ini diawali dengan pemilihan indukan yang sehat dan kuat yang kemudian dikembangbiakan di dalam lingkungan buatan yang menyerupai habitat aslinya, lengkap dengan suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang dikontrol secara teliti. Telur kalajengking ditetaskan dalam ruangan tertutup dengan pengawasan ketat untuk memastikan kelangsungan hidup larva yang diberpakan alami seperti ulat dan jangkrik agar tumbuh optimal. Ketika kalajengking mencapai usia matang, para peternak memanen dengan hati-hati menggunakan alat penjepit khusus untuk menghindari sengatan. Racun kemudian diekstrak menggunakan metode stimulasi listrik ringan yang memicu kelenjar racun mengeluarkan cairannya tanpa menyebabkan luka atau stres berat pada hewan. Meskipun dari satu ekor hanya dapat diperoleh beberapa miligram racun, kandungan seperti klorotoksin yang ditemukan di dalamnya memiliki potensi besar dalam pengobatan kanker dan gangguan sistem saraf karena kemampuannya mengenali serta menempel pada sel-sel abnormal secara selektif. Selain itu, racun ini juga dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik, antibiotik, dan obat penghilang rasa sakit. Tidak hanya racunnya, daging kalajengking juga menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar lokal dan internasional. Daging kalajengking dijual dengan harga sekitar 30 hingga 50 dolar Amerika Serikat per kilogram. Selain dianggap lezat, daging ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan dan sering disajikan sebagai makanan eksotis di berbagai restoran. Budidaya tokek. Budidaya tokek di Tiongkok telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang menggabungkan tradisi, inovasi, dan teknologi modern. Peternakan tokek umumnya ditemukan di provinsi selatan seperti Guangxi dan Guangdong, di mana iklim hangat dan lembab sangat mendukung pertumbuhan reptil ini. Kandang tokek dirancang dengan bahan seperti batu bata, semen, kayu, dan jaring, dengan ukuran yang cukup besar untuk menampung ribuan ekor sekaligus. Di dalam kandang, batang pohon kayu disediakan sebagai tempat memanjat dan suhu serta kelembapan dijaga stabil agar tokek tidak mengalami stres atau hibernasi. Tokek mulai bertelur pada usia sekitar 6 bulan dengan setiap induk betina menghasilkan 2 hingga 3 butir telur setiap 2 hingga 5 minggu. Telur tersebut akan menetas setelah 3 bulan dan anak tokek tetap bersama induknya hingga cukup dewasa untuk mandiri. Setelah dipelihara selama 6 hingga 8 bulan, tokek yang telah mencapai panjang sekitar 30 hingga 40 cm dan berat 140 hingga 280 gram, siap dipanen dan dijual baik untuk konsumsi maupun kebutuhan pengobatan tradisional. Proses panen dan pengolahan tokek dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga kualitas daging dan khasiat obatnya. Tokek yang telah mencapai ukuran optimal dibersihkan dengan mengeluarkan organ dalam, kemudian dibekukan atau dikemas secara vakum untuk menjaga kesegaran. Daging tokek segar maupun kering sangat diminati, terutama karena dipercaya dapat membantu mengatasi masalah pernapasan, gangguan ginjal, dan meningkatkan vitalitas. Selain itu, penelitian ilmiah di Tiongkok juga mulai mengembangkan pemanfaatan kulit dan ekor tokek untuk aplikasi medis seperti penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Harga jual tokek sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Dengan 1 kg daging tokek dapat mencapai 1,5 hingga 2 juta rupiah, tergantung pada kualitas dan metode pengemasan. Industri ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membuka peluang ekspor dan memperkuat posisi Tiongkok sebagai produsen utama bahan baku obat dan pangan dari reptil. Budidaya babi gua. Budidaya babi gua di Cina, khususnya di wilayah Guizhou, merupakan inovasi pertanian yang memanfaatkan gua alami sebagai kandang organik bagi babi.
Babi-babi ini dibesarkan dengan metode yang ramah lingkungan, dibiarkan berkeliaran bebas di dalam gua yang memiliki suhu dan kelembapan stabil sepanjang tahun. Lingkungan alami di dalam gua meminimalisir kebutuhan energi untuk pengaturan suhu buatan, sehingga menekan biaya operasional dan mengurangi jejak karbon. Pakan yang diberikan pun sepenuhnya organik, terdiri dari biji-bijian, sayuran lokal, dan tanpa bahan kimia sintetis, sehingga menghasilkan daging babi dengan kualitas premium yang rendah lemak dan kaya protein. Daging babi hasil budidaya gua ini sangat diminati di pasar organik, dengan harga jual mencapai 20 hingga 30 dolar Amerika per kilogram, jauh di atas harga daging babi konvensional. Metode peternakan babi gua ini tidak hanya mengedepankan aspek keberlanjutan, tapi juga menekankan kesejahteraan hewan. Babi yang hidup di lingkungan luas dan alami mengalami stres yang lebih rendah, sehingga pertumbuhan otot lebih optimal dan kualitas daging menjadi lebih baik. Proses pemeliharaan dilakukan tanpa penggunaan antibiotik atau hormon pertumbuhan, serta dengan pengawasan ketat terhadap kebersihan dan kesehatan ternak. Setelah mencapai berat ideal antara 90 hingga 120 kg, babi dipanen dengan prosedur yang menjaga kualitas daging tetap segar dan higienis. Produk daging babi gua ini kemudian dikemas khusus untuk pasar premium, terutama untuk konsumen yang peduli pada kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Model peternakan ini kini mulai diadopsi di berbagai wilayah pegunungan di Cina, terutama di daerah yang memiliki banyak gua alami. Budidaya ular. Budidaya ular di Tiongkok telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang melibatkan ribuan peternak dan menghasilkan jutaan ekor ular setiap tahun. Salah satu pusat budidaya terbesar berada di desa Zhiqiao, Provinsi Zhejiang yang kini dikenal sebagai desa ular. Di sana lebih dari 3 juta ular dibesarkan setiap tahun oleh lebih dari 100 peternakan. Proses budidaya meliputi pemeliharaan ular dalam fasilitas khusus dengan suhu dan kelembapan terkontrol, serta pemberian pakan berupa tikus atau burung kecil. Pengaturan suhu sangat penting karena ular merupakan hewan berdarah dingin yang sangat bergantung pada suhu lingkungan untuk pertumbuhan optimal. Peternak memantau kesehatan telur dan embrio, memastikan tingkat penetasan yang tinggi sehingga dalam waktu 6 hingga 12 bulan, ular dapat mencapai panjang 1 hingga 1,5 meter dan berat 1 hingga 2 kg sebelum dipanen menggunakan alat khusus. Produk hasil budidaya ular memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Daging ular dijual dengan harga antara 50 hingga 100 dolar Amerika per kilogram dan banyak digunakan dalam hidangan tradisional serta pengobatan Tiongkok. Kulit ular menjadi bahan baku untuk industri mode mewah, sementara bagian tubuh lain diolah menjadi suplemen makanan dan produk farmasi. Permintaan tinggi tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari pasar ekspor seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa. Budidaya ular yang awalnya dilakukan untuk mengatasi kemiskinan desa, kini telah mengubah ekonomi lokal secara drastis dengan omset mencapai 80 juta yuan atau sekitar 172 miliar rupiah per tahun. Budidaya ikan gurun. Transformasi gurun di Xinjiang dan Mongolia oleh Cina menjadi pusat budidaya ikan berkelanjutan merupakan terobosan besar dalam bidang aquaculture modern. Dahulu, wilayah Xinjiang hanya dikenal sebagai padang pasir tandus dengan kondisi suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan yang sangat minim. Kini wilayah tersebut telah disulap menjadi tambak laut buatan terbesar di daratan Cina. Investasi lebih dari 400 triliun rupiah dialokasikan untuk membangun sistem aquaculture tertutup yang sangat terkontrol, menggunakan tanah yang mengandung garam dan mineral seperti kalium, kalsium, serta magnesium. Melalui teknologi presisi tinggi, air tanah diolah menjadi air laut buatan lengkap dengan pengatur suhu otomatis, serta sistem sirkulasi air yang memungkinkan berbagai spesies ikan dan hewan laut seperti nila, emas, salmon, udang putih, hingga kepiting biru berkembang dengan baik di kolam buatan. Kolam tersebut memiliki kedalaman dan suhu yang disesuaikan antara 20 hingga 30 derajat Celcius untuk memastikan pertumbuhan optimal. Proses budidaya ini juga memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan, filtrasi mikroba untuk menjaga kebersihan air, serta pakan ikan yang dikembangkan dengan bantuan kecerdasan buatan guna meningkatkan kualitas dan efisiensi produk. Keberhasilan proyek aquaculture di daerah gurun ini membuka akses terhadap makanan laut segar bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pesisir dan meningkatkan pendapatan petani lokal hingga 20.000 yuan per tahun serta menciptakan ribuan lapangan kerja baru.
Pada tahun 2023, produksi tahunan sektor perikanan di Xinjiang mencapai 3 juta ton yang setara dengan hampir 20% dari total produksi aquaculture nasional. Kualitas ikan hasil budidaya ini bahkan mampu bersaing dengan produk impor. Contohnya salmon yang dibudidayakan di gurun dinilai lebih kenyal dan gurih dibandingkan salmon yang diimpor dari Norwegia. Pertanian berbasis AI. China kini memimpin revolusi pertanian global dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan robotika canggih ke dalam sistem pertaniannya. Robot-robot pertanian ini mampu melakukan berbagai tugas mulai dari menanam, memantau kondisi tanaman, mengoptimalkan irigasi, hingga memanen dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Robot tersebut dilengkapi dengan sistem navigasi Beidou, kamera 3D, sensor lingkungan, serta algoritma pengambilan keputusan berbasis cloud dan pembelajaran mendalam. Dengan harga per unit sekitar 20.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat, robot-robot ini dapat dioperasikan melalui smartphone, memungkinkan petani mengendalikan seluruh proses pertanian secara efisien tanpa perlu kehadiran fisik di lahan. Inovasi ini telah diterapkan secara luas di seluruh wilayah China, termasuk pada pertanian vertikal dalam rumah kaca, serta didukung oleh investasi besar pemerintah dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti Tencent dan Alibaba. Hasilnya, efisiensi produksi meningkat signifikan, penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat, serta risiko gagal panen akibat hama dan penyakit dapat ditekan secara drastis. Budidaya rusa. Budidaya rusa di Tiongkok telah berkembang menjadi industri besar yang tersebar di provinsi-provinsi seperti Jilin, Heilongjiang, Liaoning, dan Hebei. Peternakan rusa di wilayah ini memanfaatkan lingkungan alami dengan pengelolaan kandang yang menyerupai habitat asli rusa, memastikan kesejahteraan hewan dan pertumbuhan optimal. Pakan yang diberikan terdiri dari hijauan berkualitas seperti alfa-alfa, semanggi, dan rumput-rumputan, serta pakan tambahan berupa biji-bijian seperti jagung, jelai, dan gandum yang kaya karbohidrat dan protein. Kombinasi pakan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanduk velvet yang menjadi komoditas utama. Rusa biasanya dipanen ketika mencapai berat antara 100 hingga 150 kg. Dengan proses pemanen tanduk velvet dilakukan secara hati-hati menggunakan metode pembiosan untuk mengurangi stres dan risiko cedera pada hewan. Setelah dipanen, luka bekas pemotongan tanduk dirawat dengan antiseptik dan rusa tetap dipelihara untuk siklus produksi berikutnya. Tanduk velvet dari rusa menjadi produk bernilai tinggi dalam pengobatan tradisional Tiongkok dengan harga mencapai 200 hingga 300 dolar Amerika per kilogram. Tanduk velvet ini dikeringkan menggunakan alat khusus yang mengontrol suhu dan kelembapan agar kandungan nutrisinya tetap terjaga, lalu diproses menjadi bubuk atau kapsul yang digunakan sebagai suplemen kesehatan. Selain velvet, daging rusa juga menjadi komoditas penting dengan harga 40 hingga 50 dolar Amerika per kilogram. Daging rusa kaya akan protein, zat besi, seng, dan vitamin B, serta rendah lemak dan kolesterol, sehingga dianggap lebih sehat dibandingkan daging merah lain. Budidaya belalang. Budidaya belalang di Tiongkok, khususnya di Provinsi Yunnan dan Sichuan, telah berkembang pesat sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan sumber protein alternatif yang berkelanjutan. Proses budidaya dimulai dengan seleksi indukan belalang berkualitas yang kemudian dipelihara dalam fasilitas terkontrol, di mana suhu dan kelembapan dijaga secara cermat agar menyerupai habitat alaminya. Indukan betina akan bertelur setelah mencapai usia kematangan sekitar 30 hingga 35 hari, dengan setiap betina mampu menghasilkan ratusan telur yang diletakkan dalam media tanah yang terjaga kelembapannya sekitar 70% dan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Telur-telur ini dilindungi oleh lapisan gel yang mengeras, berfungsi menjaga kelembapan dan melindungi embrio dari ancaman lingkungan. Setelah menetas, nimfa belalang dipindahkan ke ruang pemeliharaan khusus agar pertumbuhannya optimal, dan dalam waktu 6 hingga 8 minggu belalang sudah mencapai ukuran dewasa dan siap dipanen. Belalang yang telah dipanen dijual dengan harga antara 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat per kilogram. Baik untuk dikonsumsi manusia, pakan ternak, maupun bahan baku obat-obatan. Di Tiongkok, daging belalang diolah menjadi berbagai produk makanan, mulai dari cemilan goreng hingga tepung belalang yang kaya protein, zat besi, magnesium, dan omega 3.
Dalam setahun, Tiongkok mampu memproduksi sekitar 1.000 ton belalang dengan lebih dari 100 ton diekspor ke negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Budidaya ayam hitam. Budidaya ayam hitam di Tiongkok, khususnya di wilayah Guangdong dan Fujian, telah berkembang menjadi salah satu sektor peternakan unggas bernilai tinggi. Ayam hitam yang dikenal dengan warna bulu, kulit, hingga daging yang pekat, dipelihara dengan metode alami di kawasan pegunungan. Proses penetasan dimulai dari pemilihan telur unggul yang dijaga pada suhu optimal sekitar 19 hingga 22 derajat Celcius untuk memastikan embrio tetap sehat. Setelah melalui proses sanitasi dan seleksi ketat, telur-telur tersebut diinkubasi selama 21 hari dengan suhu stabil 30 derajat Celcius, meniru pengeraman alami induk ayam. Anak ayam yang menetas kemudian dibiarkan tumbuh secara alami, dibiarkan berkeliaran bebas di alam terbuka, sehingga menghasilkan daging dan telur berkualitas tinggi. Ayam hitam siap panen ketika bobotnya mencapai 1,5 hingga 2 kg. Dan produk akhirnya dipasarkan dengan harga premium, yakni dagingnya sebesar 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat per kilogram dan telurnya 5 hingga 7 dolar per lusin. Keistimewaan ayam tidak hanya terletak pada penampilannya yang unik, tetapi juga pada khasiat kesehatan yang diakui secara luas, terutama dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kandungan nutrisi pada daging dan telur ayam hitam dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan pasca sakit, dan menambah vitalitas. Permintaan global terhadap ayam hitam terus meningkat, terutama dari pasar internasional yang menganggapnya sebagai komoditas eksklusif. Di luar negeri seperti Amerika Serikat, varietas ayam hitam asal Indonesia yaitu ayam cemani bahkan bisa mencapai harga hingga puluhan juta per ekor karena kelangkaan dan keunikan genetiknya dibanding ayam biasa. Budidaya kelinci di Tiongkok. Budidaya kelinci di Tiongkok, khususnya di Provinsi Shandong, telah berkembang pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang secara aktif mengimpor berbagai jenis kelinci unggul dari negara-negara seperti Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan Hungaria. Kelinci-kelinci tersebut kemudian dikembangkan melalui program persilangan dengan kelinci lokal seperti Taihang, Saibei, dan Anyang, menghasilkan populasi kelinci yang lebih variatif dan produktif. Infrastruktur peternakan di daerah ini memanfaatkan lahan yang luas serta pakan alami kaya serat seperti rumput dan jerami. Sementara kandang dirancang dengan ventilasi yang baik dan perlindungan terhadap panas matahari langsung. Dengan sistem pemeliharaan yang modern dan efisien, bobot kelinci bisa mencapai antara 2,5 hingga 3 kg sebelum dipanen secara hati-hati untuk menjaga kualitas daging dan bulunya. Hasil utama dari budidaya kelinci di Tiongkok meliputi daging dan bulu. Daging kelinci dipasarkan dengan harga tertinggi berkisar antara 20 hingga 25 dolar Amerika per kilogram dan menjadi sumber protein hewan yang penting bagi masyarakat. Sementara itu, bulu kelinci Angora menjadi komoditas bernilai tinggi di industri mode dan tekstil mewah, terutama karena kualitasnya yang diakui secara internasional. Pemerintah Tiongkok juga memfasilitasi transfer teknologi peternakan dan pengolahan pasca panen, sehingga produk kelinci dari Shandong dan provinsi lain dapat bersaing di pasar global. Usaha ternak kelinci ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka peluang kerja di pedesaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Budidaya burung unta. Budidaya burung unta di Cina berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor pertanian dengan nilai ekonomi tinggi. Burung unta yang berasal dari Afrika kini banyak dibudidayakan di wilayah seperti Mongolia Dalam dan Xinjiang. Proses budidaya dimulai dari seleksi indukan unggul yang sehat dan kuat, ditempatkan di kandang berpasir yang luas agar dapat meniru habitat aslinya. Kandang juga dilengkapi dengan tempat mandi debu untuk menjaga kebersihan bulu dan kulit, serta area teduh yang diperoleh dari perpohonan di sekitar peternakan. Burung unta adalah hewan omnivora yang pola makannya terdiri dari rumput, biji-bijian, sayuran, buah, dan protein hewani dengan konsumsi makanan harian yang dibagi dalam beberapa porsi kecil. Kesehatan burung unta dijaga melalui pemberian suplemen mineral dan vitamin, kebersihan kandang, serta pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit dan memastikan pertumbuhan optimal. Siklus reproduksi burung unta berlangsung antara bulan Agustus hingga November, dengan satu ekor betina mampu menghasilkan 15 hingga 50 butir telur per musim.
Untuk meningkatkan produktivitas, peternakan di Cina menerapkan sistem inkubasi modern yang mengatur suhu sekitar 36 hingga 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 40 hingga 50%. Telur-telur dibalik secara teratur untuk pemerataan suhu dan kelembapan, dan proses inkubasi berlangsung selama 35 hingga 45 hari. Setelah menetas, anak burung unta dipelihara di lingkungan bersuhu 30 hingga 35 derajat Celcius dengan pakan kaya protein seperti tepung telur, tepung ikan, dan dedek gandum. Dalam waktu 10 hingga 12 bulan, burung unta dapat mencapai tinggi 2,5 hingga 3 meter dan berat 100 hingga 150 kg. Lalu dipanen menggunakan teknik khusus. Hampir seluruh bagian burung unta dimanfaatkan. Dagingnya dijual dengan harga 20 hingga 25 dolar Amerika Serikat per kilogram. Kulitnya digunakan untuk produk mewah, bulunya untuk kerajinan, dan telurnya menjadi hidangan eksklusif maupun bahan seni. Budidaya buaya. Budidaya buaya di Tiongkok telah berkembang menjadi industri bernilai tinggi yang memanfaatkan hampir seluruh bagian hewan ini. Di provinsi seperti Hainan dan Jiangxi, peternakan buaya dibangun dalam skala besar dengan fasilitas yang meniru habitat alami berupa kolam dan rawa buatan. Dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun, buaya yang dipelihara dapat mencapai panjang 2 hingga 3 meter dengan berat sekitar 200 kg. Sebelum akhirnya dipanen menggunakan alat khusus yang dirancang untuk menjaga keamanan pekerja dan kualitas hasil panen. Proses pemeliharaan ini membutuhkan perhatian khusus pada pola makan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan agar buaya tumbuh optimal dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat sekitar. Daging buaya dari peternakan ini dipasarkan dengan harga antara 50 hingga 80 dolar Amerika Serikat per kilogram, sementara kulitnya menjadi bahan baku utama untuk produk mewah seperti tas, dompet, dan sabuk dengan nilai jual yang sangat tinggi. Proses pengambilan kulit buaya sangat rumit dan memerlukan keahlian khusus, karena kulit buaya tebal dan keras sehingga kesalahan dalam pengulitan dapat menurunkan kualitas serta nilai jualnya. Selain itu, bagian tubuh buaya juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga permintaan terhadap produk olahan buaya terus meningkat. Bahkan, buaya hasil sitaan dari perusahaan yang gagal membayar utang pun dapat dilelang dalam jumlah ratusan ekor dengan bobot total mencapai 100 ton. Menandakan betapa besarnya skala industri ini dan regulasi ketat yang mengaturnya. Budidaya katak. Budidaya katak di Tiongkok telah berkembang pesat terutama di provinsi Hubei dan Jiangsu yang memiliki iklim hangat dan lembat, sangat cocok untuk pertumbuhan katak. Proses budidayanya dimulai dengan pemilihan indukan berkualitas yang kemudian dipijahkan secara terkontrol, seringkali menggunakan hormon khusus untuk merangsang reproduksi. Telur-telur yang dihasilkan dipindahkan ke kolam atau wadah berair dengan suhu dan kelembapan yang diatur secara cermat agar tingkatan penetasan optimal. Setelah menetas, kecebong dipelihara dalam kolam bersih dan diberi pakan berupa serangga kecil, ikan, atau pelet buatan yang kaya nutrisi. Dalam waktu sekitar 6 hingga 8 bulan, katak tumbuh hingga mencapai panjang 2 hingga 15 cm dengan berat antara 150 hingga 200 gram. Katak dewasa kemudian dipanen menggunakan jaring halus untuk menjaga kualitas kulit dan dagingnya. Daging katak yang dihasilkan dari budidaya ini memiliki kandungan protein tinggi, rendah lemak, dan dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Dalam pengobatan tradisional maupun modern, katak digunakan untuk membantu mengatasi anemia, mempercepat regenerasi sel, mencegah penyakit bronkitis, meningkatkan kecerdasan otak, hingga membantu penyembuhan kanker dan stroke. Kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor di dalamnya juga bermanfaat untuk mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan gigi serta tulang. Selain itu, lendir katak telah dimanfaatkan untuk pengobatan alternatif, terutama dalam terapi kanker karena mengandung protein yang dapat membunuh sel tumor tanpa efek samping panas, seperti kemoterapi konvensional. Daging katak dipasarkan dalam bentuk segar maupun beku dengan harga berkisar antara 10 hingga 15 dolar Amerika per kilogram, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Budidaya teripang. Budidaya teripang di Tiongkok telah menunjukkan perkembangan pesat menjelma menjadi salah satu sektor aquaculture atau budidaya perairan. Tahapan produksi diawali di fasilitas pembenihan modern yang secara cermat mengatur berbagai parameter penting seperti suhu, tingkat keasinan air atau salinitas, serta kejernihan air.
Setelah benih teripang mencapai ukuran yang memadai, mereka akan dipindahkan ke lingkungan budidaya laut terbuka atau ke dalam sistem resirkulasi aquaculture. Sebuah teknologi yang mampu mendaur ulang air secara terus-menerus sehingga menjaga kualitas air tetap optimal dan mengurangi limbah. Pakan yang diberikan terdiri dari formulasi khusus dari rumput laut, organisme mikroskopis layaknya tumbuhan yang disebut fitoplankton, dan sisa tumbuhan laut lainnya yang kaya akan gizi, sehingga mendukung pertumbuhan teripang hingga mencapai panjang ideal antara 20 hingga 30 cm dengan bobot berkisar 400 hingga 600 gram dalam rentang waktu 12 hingga 18 bulan. Ketika teripang telah mencapai ukuran yang sesuai untuk dipanen, proses pengangkatannya dilakukan menggunakan peralatan yang dirancang secara spesifik untuk meminimalkan tekanan fisik pada tubuh hewan tersebut, sehingga menjaga keutuhan dan kualitas daging yang menjadi faktor penentu nilai jualnya di kancah perdagangan internasional. Teripang, baik dalam kondisi segar maupun yang telah melalui proses pengeringan, selanjutnya dikemas dalam lingkungan yang steril sebelum didistribusikan ke berbagai negara, dengan fokus utama pada pasar-pasar premium di kawasan Asia Timur. Di negara Tiongkok sendiri, tingginya minat konsumsi teripang tidak hanya dipicu oleh cita rasa dan teksturnya yang unik, melainkan juga oleh kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi mengenai berbagai manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Kandungan protein yang melimpah, berbagai mineral langka, serta senyawa aktif biologis yang diyakini berkhasiat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga vitalitas, menjadikan teripang sebagai salah satu komoditas bahari yang paling dicari dengan harga yang mampu mencapai angka fantastis sekitar $300 Amerika Serikat untuk setiap kilogramnya.